Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jawa Tengah menjadi salah satu dari program pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan angka kemiskinan. Pada tahun 2012, dua SMK Negeri Jawa Tengah yang berada di Kota Semarang dan Kabupaten Pati resmi didirikan. Menyusul kemudian pada tahun 2016, SMK Negeri Jawa Tengah ketiga berada di Kabupaten Purbalingga. Ketiganya merupakan SMK negeri yang berbasis boarding school atau asrama. Setelah sukses memberikan dampak pada penurunan angka kemiskinan, atas prakarsa dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, SMK Negeri Jawa Tengah Semi Boarding School bertambah 15 sekolah yang tersebar di sejumlah daerah yang berkategori daerah merah atau miskin. 5 jurusan seperti teknik konstruksi properti, teknik elektronika industri, teknik instalasi tenaga listrik, teknik permesinan, dan teknik kendaraan ringan otomotif menjadi pilihan pembelajaran. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan di dunia kerja yang mengharapkan lulusan SMK Negeri Jawa Tengah matang dan siap menghadapi tantangan. Dengan sistem belajar yang disiplin, SMK Negeri Jawa Tengah menitikberatkan pada penguasaan dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai standar kompetensi yang ditentukan. Kurikulum khusus ini sebagai pembentukan watak dan kepribadian siswa. Alvin Albuquerque. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran di luar kelas. Itu adalah sekolah impian saya. Menjaga kesopanan dan kerapian, itulah sekolah impian saya. Mengembangkan bakat akademik dan akademik merupakan tujuan dari sekolah saya. Fasilitas yang lengkap dan lingkungan yang bersih, itulah sekolah impian saya. Menghargai toleransi agama, itu impian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1 Kota Pasuruan yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Tri Sindawati selaku peserta calon guru penggerak angkatan 7 dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir di tempat ini. Saya sayangi anak-anakku, salam kenal anak ya. SMK PGRI 1 Kota Pasuruan. Kelas berapa ini? Kelas 10. Semuanya kelas 10 ya. Oh, berarti kurikulum kita ya Pak ini. Ya. Anak-anak semangat ya, senang Bapak Ibu gurunya di sini banyak yang masuk di program guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara anak yang saya sampaikan, puji syukur alhamdulillah kita berkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya pada kita sehingga hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah yang salah satunya hari ini kebetulan di sekolah SMK PGRI 1 terjadwal ada kegiatan pendampingan individu yang kedua kepada peserta calon guru penggerak angkatan 7
Yang di sekolah ini terjadwal pada hari ini adalah yang pertama Ibu Yuni Wulandari tadi, dan yang kedua adalah Ibu Yus Indrawati. Bapak Ibu serta anakku, untuk sesi pagi ini salah satu agenda dari kegiatan pendampingan individual yaitu diskusi dan presentasi terkait visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Yus Indrawati selaku calon penggerak, yang mana beliau sudah mengikuti kegiatan tahapan atau menyelesaikan tahapan pembelajaran di modul 1 yang salah satu item dari materi pembelajarannya adalah tentang visi dan prakarsa perubahan. Untuk itu dari hasil pembelajaran beliau ini nanti akan disampaikan kepada Bapak Ibu selaku perwakilan Bapak Ibu guru di sini, yang sekaligus mohon nanti catat observasi atau dengan observasi apa yang disampaikan oleh Ibu Yus juga anak-anak, yang apa yang disampaikan nanti itu ada poin-poin yang harus panjenengan isikan nanti pada lembar 4 kali dalam observasi kegiatan ini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk mengawali kegiatan presentasi visi dan prakarsa perubahan yang akan disampaikan oleh Ibu Yus. Ya, Bapak Ibu, saya juga tadi terlupa saking semangatnya memperkenalkan diri saya. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anak, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ibu Nur Hayati. Unit kerja saya adalah SMA Negeri 3 Kota Pasuruan, yang kebetulan saya juga ditugasi sebagai pengajar praktek pada kegiatan pendidikan program guru penggerak anak 7 dengan jumlah TPC yang saya dampingi 3 orang, dan salah satunya Ibu Yus Indrawati, dan yang kedua adalah ibu guru di tempat ini juga, yaitu Ibu Ira Ayu, yang kebetulan masuk di kelompok CDP pendampingan saya. Itu Bapak Ibu, tugas saya dari SMA 3, saya sebagai guru biologi di SMA 3. Mungkin itu Bapak Ibu perkenalan dari saya. Untuk selanjutnya mau menghemat waktu, monggo saya serahkan ke Bapak Kepala Sekolah dulu untuk menyampaikan sedikit sambutan atau pengantar sebelum menyampaikan presentasi visi dan prakarsa perubahan. Monggo Bapak, ayo silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dwi selaku guru pendamping dari guru CDP Ibu Yus di SMP 1, dan Bapak Ibu guru beserta guru yang dirahmati Allah serta anak-anakku sekalian saya cintai dan saya banggakan. Pertama kali mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada pagi hari ini Ibu Yus dapat melaksanakan kegiatan pendampingan dalam kegiatan calon guru program di SMP Pasuruan. Yang kedua, selamat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memiliki kita semuanya khususnya di dunia secara kebenaran. Harapan semuanya pada kesempatan ini, semoga kita berharap semoga Bu Yus diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam menjalankan tugas-tugas beliau, melaksanakan
kegiatan calon guru penggerak dan sekolah pendidikan dan pelajaran, sehingga kami berharap nanti Bu Lilis dapat lulus sebagai guru penggerak dan bisa mengamalkan ilmu yang diperolehnya kepada para guru dan juga menyampaikan yang lebih enak lagi pada siswa-siswi. Bagus semuanya, dan kami memohon berdoa semoga pendampingan Bu Dwi di sini membawa makna yang positif kepada sekolah kami dan semoga ada langkah awal SMK Bumi 1 untuk menuju peningkatan prestasi dan kebaikan. Dan semoga kedatangan Bu Dwi ini sebagai amal ibadah karena ini untuk meraih prestasi dari Bu Lilis. Dan semoga karena di sini namanya penggerak, sambil berharap kepada Bu Lilis setelah selesainya kegiatan ini, Bu Lilis bisa menggerakkan para guru di sini untuk meraih prestasi yang lebih bagus lagi, sehingga akan membawa nama harum dari SMK Bumi 1. Amin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan pengantar untuk mengawali kegiatan presentasi visi dan masa tua yang akan disampaikan oleh Lilis. Untuk menerima sampul yang berikutnya, monggo kepada Ibu Lilis Sintawati untuk menyampaikan presentasinya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu dan siswa kelas 10 dari SMK Bumi 1 Kapasitas kepada Lilis kami persilakan. Terima kasih Ibu, mohon izin mejanya saya geser di Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Indrawati. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan saya. Di sini saya berkesempatan karena acara pendampingan individu 2 yaitu tentang diskusi Bapak Ibu, anak-anakku saya, untuk intinya kita mencari visi untuk sekolah yang lebih baik, visi dan prakarsa perubahan sekolah. Next, Bu. Sebelum kita menentukan visi, Bu Lilis dan saya akan menayangkan video tentang impian sekolah saya. Saya ya, tadi yang C itu.
teks saja, Bu. Ya, Bapak Ibu sudah dimatikan ke video. Nanti saya pengen tanggapan dari video yang merupakan impian saya. Nah, kenapa saya mengambil SMK Jateng? Karena satu, di situ berasrama gratis. Nah, dari masyarakat yang tidak mampu itu disekolahkan di sana. Saya bermimpi SMK PGRI 1 ini juga mengambil siswa-siswa yang berprestasi itu pure gratis, ya. Sehingga anak-anak yang tidak mampu sama sekali itu bisa merasakan bagaimana nikmatnya bersekolah, begitu. Kemudian di sana tadi itu juga anak-anaknya masuk itu sudah disiplin, tidak dioyak-oyak, tidak takut sama guru, tapi sudah disiplin seperti itu. Mungkin nanti saya pengen tanggapan dari beberapa teman-teman dan adik-adik untuk apa sih impian sekolah kalian. Tapi sebelum itu Bu Lilis kemarin juga sudah beberapa membuat video ini dari teman-teman yang kelas 3. Ini kita lihat sekolah impian versi siswa kelas 3. Monggo Bu Ica. Jadi kemarin itu spontan saja. Saya pengen, kenapa saya menayangkan 2 video itu? Karena saya pengen dari versi anak itu kira-kira impian sekolahnya apa, itu akan merujuk ke pembuatan visi, begitu. Kemudian saya menanyakan tadi sekolah SMK Jateng. Jadi visi saya untuk tadi iptek berarti sekolah kita harus mempunyai visi yang berhubungan dengan iptek. Monggo saya minta beberapa teman guru dan anak kira-kira impian atau sekolah SMK PGRI ini impiannya mau dikemanakan sebelum kita nanti menuju pembuatan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Monggo Pak Selamat, mungkin saya diberi masukan sedikit tentang impian SMK PGRI 1 sebagai guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk impian saya pribadi dan mungkin sedikit dari beberapa mengajar dari siswa, juga impian saya adalah gimana sekolah kita ini laku, layak jual bu, terutama di industri. Jadi paling tidak kita punya jurusan itu yang sesuai dengan sudah bekerjasama dengan industri. Jadi job daripada industri bisa masuk ke sekolah, sehingga baik itu fasilitas maupun yang lainnya bisa didukung. Jadi baik itu nanti bantuannya dari industri masuk ke sekolah maupun pemerintah juga bisa masuk ke sekolah. Itu Bu. Terima kasih Bapak Selamat Arifin. Jadi impiannya untuk SMK PGRI 1 ini layak dijual dan mempunyai pasangan Budi yang bonafit sehingga anak-anak siap untuk bekerja, itu garis bawahnya. Mungkin Bu Isti nanti anak-anak satu ya, Bu Isti dulu. Mungkin harapan untuk SMK impiannya mau kedepannya mau bagaimana? Monggo Bu Isti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Pak Selamat Arifin menyoroti seputar sekolah, fasilitas sekolah, kalau saya dari segi siswa, saya pengen punya sekolah yang nantinya lulusan itu sudah siap bekerja.
Jadi anak-anak lulus itu sudah langsung bekerja sama dengan mitra kita, jadi industri-industri di luar sana. Jadi anak-anak sebelum lulus itu bahkan sudah diplot-plotkan ke dunia kerja. Jadi mereka benar-benar tercetak menjadi individu yang siap kerja dengan mental dan pribadi yang benar-benar berkualitas. Itu harapan saya. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isti, siap bekerja. Sudah ada yang order sebelum lulus. Itu harapan Bu Isti dan mungkin harapan kita semua ya Bapak Ibu, dan mungkin juga anak-anak yang sekolah di sini tidak jadi pengangguran tambah menambah pengangguran. Rauli dulu, Rauli impian sekolah SMK ini bagaimana? Bukan Rauli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah impian menurut saya adalah sekolah yang bisa mewadahi setiap karya dari siswa-siswi di sekolah tersebut. Jadi dengan adanya wadah tersebut, siswa bisa menyalurkan bakat dan minatnya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Rauli. Harapan Rauli bisa mengakomodasi bakat baik akademik maupun akademik sekolah, gitu ya, sehingga nanti bisa mengangkat citra sekolah SMK di luar, gitu. Ya, lanjut nanti next untuk lanjut Bu Ica. Ya, sebelum kita menuju ke visi, ada beberapa soal pemantik. Nanti Bapak Ibu saya kasih post-it dan anak-anak. Untuk jawaban satu, kita memimpikan murid seperti apa? Itu versimu tidak apa-apa. Misalkan murid saya rajin, tapi itu kan menurut versi murid. Kalau Pak Guru mungkin beda lagi karena sebagai pendidik. Seperti itu ya. Sampai di 6 nanti. Dari situ nanti kita simpulkan menjadi suatu visi yang akan kita sinkronkan dengan visi yang ada di Jawara. Bapak Ibu ya, saya kasih post-it, satu post-it, satu pertanyaan. Boleh dijawab langsung satu. Dari beberapa post-it.
Dan nanti dibacakan ya. Saya Sampai Bapak Ibu, dipikirin nomor saya dan guru di sekolah ini paham bahwa rancu ya. Mau saya kasih kuncinya? Dulu sambil nanti bisa dilanjutkan. Bapak Selamat Arifin, pertanyaan kita memimpikan murid yang berakhlakul karimah dan mental yang tangguh serta disiplin. Mental yang tangguh dan disiplin. Dimas, penerus 11. Kita memiliki murid yang penerus generasi. Bapak Ratno? Kita mengutamakan pendidikan yang berakhlakul karimah. Ya, berakhlakul karimah. Dan disiplin yang Oke, pasti sama ya. Oke. Lanjut, Bu Isti. Enggak, tetap nomor 1 semuanya. Tetap nomor 1 semuanya. Nomor 1 semuanya nanti kita kesimpulkan berarti memimpikan. Nah, gitu, oke. nomor 1 kreatif, mampu dan kompeten. Kreatif, mampu dan kompeten.
Kita mimpikan muridnya rajin, beribadah, dan tata krama yang sopan santun dan disiplinnya tinggi. Sopan santun ini aja ya. Ya. Oke, terus Pak Bu Sih? Membimbing murid yang mempunyai mimpi yang besar. Oh, mempunyai, berarti harus diperbanyak tidur ya. Mempunyai mimpi yang besar. Mungkin 5, Mbak Rosi? Memimpikan murid yang mempunyai etika. Etika. Nia? Rajin, tampil, aktif, kreatif, sama tanggung jawab. Rajin, aktif, kreatif, dan terampil. Sama terampil. Oh, terampil. Rajin, aktif, kreatif, dan terampil. Oke, lanjut. Presentasi kok tak boleh jadi begini. Nanti kita langsung aja. Ya, lanjut. Mungkin Pauli dulu. Berpikir kritis. Ada di sini. Kritis. Oke. Kenapa? Toleransi. Oke. Toleransi. 9. Berprestasi, sopan, dan tanggung jawab. Rajin dan tanggung jawab. Oke, bisa? Bekerja sama. Oke, bisa dibukakan saya slide 1. Nanti kita rubah. Bisa langsung dibuka nggak? Langsung lagi. Kamu kan bisa di atas lagi. Di atasnya. Nah, ini memimpikan ini saya impian CGP ya. Memimpikan murid yang kalau saya bisa menguasai IPTEK, bisa memanfaatkan IPTEK, dan satu mempunyai etika. Apa harusnya? Ya, ini ya, integritas dan respect seperti itu. Itu harapan saya. Kalau teman-teman langsung di sini Bu Ica disimpulkan, ya, berarti teman-teman memimpikan murid itu satu berakhlakul karimah. Nomor sini bisa ini kesimpulannya ya. Dibuang aja. Ini karena tadi kuncinya seperti itu ya. Ini ya, bisa. Oke. Berarti di teman-teman ini memimpikan murid itu pasti berakhlak, kemudian kreatif, kemudian bisa bertanggung jawab, bisa kreatif, berakhlak karimah, kreatif, ini taat beribadah masuk sini ya, disiplin, toleransi, berpikir kritis. Berpikir kritis itu nanti bisa sampai ke kreativitas dan inovasi seperti itu ya. Toleransi, bisa sudah masuk? Oke. Mana kok kayak gitu? Baca dulu. Oh gitu. Oh, berarti ini ya. Ini kalau nggak sesuai dengan kesimpulannya bisa dirubah Mbak Ica. Ya, dirubah saja. Tadi kan teman-teman di sini tidak ada yang jujur, berarti beretika ada, ya tentu saja kalau tidak sesuai karena ini hasil diskusi kita. Kalau itu kan impian saya sebagai CGP ini seperti itu, menguasai IPTEK, beretika, jujur, menghormati dan berintegritas seperti itu, dan dapat memanfaatkan IPTEK. Tadi juga memanfaatkan IPTEK tadi ada ya.
iptek? Oh tidak ada. Berarti kita masih membentuk akhlak mulut kita seperti itu. Kalau saya harapan dengan menguasai iptek itu sudah bisa membentuk karakter, bisa mengarahkan anak itu dengan gadget itu bisa menguasai segalanya. Maka harus diarahkan penguasaan iptek itu yang benar. Misalkan dengan cara kita mengajar itu gunakan smartphone ya, seperti kita kalau pembelajaran bikin aja video, nah seperti itu, atau permainan-permainan yang menggunakan gadget. Tapi kalau teman-teman dari diskusi ini masih mengedepankan untuk akhlak, apa ya? Karena melihat anak-anak kita seperti itu, mungkin dari visi yang atas diskusi ini masih mengedepankan akhlak yang baik. Oke, jujur tadi tidak ada baca. Ya, jujur tadi tidak ada nih. Tidak ada. Harus baca, beretika ada. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua. Saya hanya nanti disimpulkan ya. Yang kedua, tadi pemantiknya, kita percaya bahwa murid itu apa? Siswa yang luar biasa dan mampu bersaing dengan dunia kerja. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Istimewa. Karena dengan perbedaan karakteristik anak-anak kita pasti mempunyai kekuatan karakter yang luar biasa. Begitu juga kita penanganannya harus sesuai dengan karakteristik anak-anak kita yang luar biasa. Mungkin Pak Dimas? Penerus generasi. Kita percaya bahwa murid adalah penerus generasi. Pasti, ya. Penerus generasi. Karena masanya anak-anak itu masa milenial, masa emas, ya SMK itu. Ya. Oke, lanjut Pak Rano. Murid adalah generasi penerus yang harus kita bimbing dan kita arahkan itu menjadi generasi yang siap dalam segi yang positif. Generasi yang siap dan berarti yang siap dan apa? Generasi yang harus kita bimbing dan kita arahkan untuk menjadi generasi yang siap dalam segala hal atau dalam segi positif. Siap dalam segala hal, dalam segi positif. Oke, lanjut. Anak-anak saya jujur aja biar nggak banyak. Bu Isti nanti yang ketiga. Betul. Pribadi yang unik tadi sama ya, istimewa luar biasa. Nah, oke, lanjut. Bu Rosi. Yang terbaik untuk sekolah. Oke. Kita percaya setiap siswa itu punya kelebihan, punya keunikan yang harus kita bimbing, kita arahkan sebagai seorang pendidik. Ya. Oke, lanjut ke ketiga. Oke, nanti dihapus ya Bu ya. Di sekolah kita mengutamakan, ya, di sekolah PGRI mengutamakan apa enggak? Nomor 3. Oh, jujur sama disiplin. Oke. Good. Rani? Tata krama. Rani? Toleransi. Oke. Sama toleransi. Tata tertib. Oke. Setidaknya sekarang kita mengutamakan jujur, betul. Kalau kita jujur ya, semuanya akan indah pada waktunya. Betul tak? Oke, disiplin, betul. Karena kenapa dari segi anak-anak seperti OSIS ini, karena disiplin kita semakin hari tidak hanya di sekolah ini ya, mungkin
kita sendiri sebagai guru itu juga disiplin kita sudah agak merosot seperti itu. Jadi tetap kita harus semangat gitu ya. Tata krama bagaimana bergaul dengan teman guru ya, sama anggota di sekolah, Pak Kantin, Bu Kantin, Pak Satpam, itu juga harus ada tata krama. Lanjut yang keempat, murid sekolah sadar betul bahwa nomor 4 Pak Teva. Pendidikan yang baik dan maju berawal dari hal yang Bagus. Pendidikan yang baik berawal dari sesuatu yang kecil. Betul? Betul dari saya. Iya. Begitu kayak gini. Ucapan terima kasih itu kan sepele, tapi bagi kita yang diucapkan itu Masya Allah berharganya buat kita yang memberi, walaupun itu mungkin tidak ada artinya, tapi kayak kita itu yang mengasih itu direndahkan apapun itu ya, bukan hanya pemberian barang, tapi ucapan terima kasih itu ucapan yang sangat-sangat bagus. Seperti saya pernah membaca gitu, apa ya, harus mendidik anak itu harus dengan ucapan terima kasih, tolong, maaf, ada 5 kayaknya bisa. Lupa saya, 3 saja ya. Tolong, maaf, terima kasih. Seperti itu. Itu untuk mendidik anak kita itu mencapai attitude yang tinggi. Itu kan sepele ya. Tolong ambilkan Bu. Sebagai anak kan kadang Bu cukup no. Nah itu kan kemarin anak ABG ya. Bu masak no ini, tapi dia kata tolong Bu saya masukkan, ini kan renyes gitu ya nak ya kalau sebagai ibu. Begitu juga apalagi teman sebaya. Mia cukup no membeku Mia. Nah, itu kan nggak enak. Eroli minta Mia tolong kok cukup no membeku, kan semua anak 4-5 ya yang mengambilkan, walaupun itu teman sebaya, karena itu tolong, terima kasih, maaf. Nah, itu. Lanjut next 5. Kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk Bapak Ibu lagi 5 bisa maju dan mewujudkan cita-cita yang menjadi visi dan misi sekolah. Menciptakan visi sekolah. Pak Dimas? Yakin untuk dapat mengembangkan sekolah dan peserta didik agar Mengembangkan peserta didik dengan baik. Pak Tarno? memajukan sekolah dalam segala bidang. Memajukan sekolah dalam segala bidang. Bu Isti? Amin. Untuk sukses bersama. Bu Rosi? Kemajuan pendidikan. Ini dihapus saja, Mbak. Ayo, 6. Saya dan guru di sekolah ini paham bahwa anak-anak. Oh, yang sudah? Ada yang sudah? Saya dan guru di sekolah ini paham. Ini saya sebenarnya. Ini jawaban saya. Kita harus menjadi amal yang menuntut siswa menjadi lebih baik di masanya. Menuntut menjadi amal, menjadi fasilitator, mendampingi mereka di masa belajar. Oke, Bu Ica berarti ke sama di bawahnya. Berarti kira-kira dari 6 pemateri itu, teman-teman menginginkan visi untuk jawaban apa? Sinkronkan dengan visi kita yang jawara. Dari 6 pemateri ini boleh diperlihatkan lagi Mbak Ica.
mungkin agama berakhlak tindakan di situ ada jujur adil ya, kalau dianggap yang kedua dari sekian ini berarti yang bisa kita ambil kreatif, inovatif, ya, bisa. Pendidikan baik berawal dari suatu yang berarti ini menspesifikkan apa tolong maaf etika masuk berapa ya, oke ya apa dulu? Oke, nanti kita sinkronkan deh sama menuju ke T5. Oke, ya. Ya, ini kita. Oke, lanjut. Ucap. Kita terus ini teman-teman, ini hasil diskusi. Nah, visi adalah representasi kita untuk masa depan. Nah, dari sini berakhlak kebangsaan, memikirkan sesuatu itu yang mempunyai akhlak yang bagus ya. Tapi dari hal-hal kecil itu juga menunjukkan akhlak kebangsaan jujur, ya, jujur, adil, menghormati itu juga termasuk akhlak kebangsaan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi pada masa yang akan datang. Ini bukan berarti itu. Nah, ini kita sebelum membuat visi yang dijadikan itu kita menggunakan prinsip inquiry apresiatif. Inquiry yaitu merupakan strategi perubahan kolaborasi yang berbasis pada kekuatan. Visi harus mempunyai kekuatan. Nah, kekuatan harus mempunyai kekuatan yang diangkat. Kenapa memilih akhlakul karimah? Berarti kan punya dasarnya. Kenapa akhlakul karimah itu dijadikan nomor 1? Nah, begitu ya. Kolaborasi yang berbasis kekuatan, pendekatan inquiry kompeten. Berarti anak-anak ini kedepannya harus mempunyai siap ke dunia kerja kompeten. Nanti harapan kita di masa depan itu tadi seperti Bu Ismi punya impian sama Pak Pemba tadi, anak sebelum lulus bisa langsung banyak yang order sampai kewalahan itu. Yaitu ini mengidentifikasi hal-hal yang baik yang telah ada di sekolah, kemudian mencari cara mempertahankan dan bagaimana cara meningkatkan. Mungkin untuk poin ini ditambah jamnya produktif mungkin lebih banyak seperti itu ya. Mungkin juga mendatangkan guru tamu, kemudian magang di perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu, sehingga visi yang nomor ketiga ini bisa
tercapai. Lanjut, Bu Ica. Nah, ini visi sekolah terwujudnya pribadi jawara, yaitu jujur, adil, widya, amanah, religius, dan akuntabel. Nanti kita sinkronkan visi saya, visi hasil diskusi, dan visi sekolah yang nanti menuju profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, kreatif, berkeanekaragaman global, bernalar kritis, dan bergotong royong. Lanjut dulu visi saya, Bu Ica. Ini visi tugas saya di 1.3. Visi saya mewujudkan peserta didik yang mampu memanfaatkan teknologi dan informatika dengan positif serta beretitut dalam bersikap. Nah, berarti masuk ke sini sana nih Bapak Ibu, punya saya bisa masuk sini. Oke, lanjut Bu Ica. Lanjut Bu Ica. Nah, ini sebelum membuat visi ini ada tahapan, yaitu atap. Ini ilmu di CGP. Saya juga baru belajar tentang membuat visi itu ternyata ada alurnya. Tidak seperti kemarin kita membuat visi itu langsung dapat rekom dari Bapak pengawas. Nah, kita browsing, kita ratakan di tim manajemen. Nah, jawara, apa ya jawara itu akhirnya ketemu jujur. Nah, seperti itu ya. Ternyata harus ada ini atap. Ini visi yang harus kita pelajari sebelum membuat visi sekolah. Atap awal, T tantangan, A aksi, P pembelajaran. Tadi saya kan dapat menguasai ITEK dan memanfaatkan secara positif. Ini saya, siswa memiliki potensi pribadi yang beragam. Betul tadi teman-teman sudah mempunyai anak-anak itu berbeda, istimewa. Betul sekali. Mengarahkan siswa menjadi mahir. Berarti kalau ITEK tadi, misalkan dalam satu kelas itu saya memberi tugas. Saya senang video, monggo di video. Saya pingin gaya brosur, monggo gaya brosur. Atau kepingin vlog, monggo nge-vlog. Nah, tapi intinya tugasnya sama seperti itu. Nah, awal saya pengen seperti itu. Gadget tidak hanya untuk main game, chattingan dan lain-lain, tapi bisa untuk semuanya. Ya, menambah ilmu, meraih dunia dengan satu genggamanmu seperti Bu Isti Senin kemarin ya. Itu genggam dengan satu genggammu kamu sudah bisa menjelajah seluruh dunia. Makanya itu Bu Lilis tekankan tidak boleh menggunakan HP hanya untuk game saja. Biasanya kalau game sudah lari sak sembarangnya ya. Ya sholatnya, ya makannya, ya sekolahnya, seperti itu ya. Oke, tantangan mengarahkan siswa menjadi individu yang semakin mahir. Nah, seperti Nisa, Bu Lilis senang sekali gayanya Nisa mengesut ya. Karena kelas 3 itu Bu Lilis sering ngasih tugas membuat video, mungkin belum mungkin anak kelas 3. Tapi Bu Lilis senang dari tugas yang dikumpulkan itu, oh anak ini bagus. Nah, skillnya sudah, itu saja sudah bisa dijual. Nah, moto, nah sekarang kan banyak kemanten itu ya, seperti itu bisa dimanfaatkan, maka sampai nanti dapat cuan. Nah, itu intinya seperti itu, mengarahkan siswa, kemudian memberi aksi, motivasi, cerita. Waduh, misal, ayo dianukan cara skillmu, kamu browsing. Nah, seperti itu. Bu Lilis aja masih belajar sama Nisa, tapi karena sudah faktorku ya diajari Nisa gitu sudah tidak masuk saya. Hanya yang lokal saja untuk mengesut itu pun pakai template ya Nisa, saya diajari Nisa seperti itu. Lanjut
pembelajaran anak paham dan bisa memanfaatkan IT dengan baik dan beretika seperti itu. Ya, lanjut. Langkah pertama apa? Oke, lanjut. Mungkin yang kelas 10 kemarin pemanfaatan IT dengan pembuatan PPT dengan Canva dan presentasi. Nah itu sudah bisa memanfaatkan IT. Oke, lanjut. Nah, ini juga ada selain atap, ini juga kita memakai baja buat pernyataan utama untuk menuju visi. Pertanyaan utama dibuat menentukan apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui potensi siswa dalam teknologi. Kalau berpakaian kalimat berarti pertanyaannya apa, Bapak Ibu teman-teman? Sampai mau menuju ini berakar kalimat, berarti pernyataan di baca ini apa? Apa yang bisa dilakukan mengetahui potensi siswa dalam berakar kalimat? Apa pertanyaannya? Berarti apa Bapak Ibu? Untuk menuju visi yang pertama ini, etika siswa. apa yang bisa dilakukan untuk mengetahui potensi, untuk mengetahui apa? Meningkatkan etika siswa. Apa yang bisa Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan etika siswa. Oke, bagaimana cara mewujudkannya? Berarti mungkin pembiasaan, boleh kembali ya, mewujudkan pembiasaan siswa ini ya. Pembiasaan siswa berdasarkan potensi yang dimiliki. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan etika? Ya, oke. Berarti masuk ya nanti di pertanyaan kedua. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan etika siswa? Berarti tindakan kita harus, anak kita ditujukan harus berakhlak, punya etika. Berarti tindakan kita biar visi kita masuk ke anak-anak, berarti mungkin ada salam sapa ya. Pagi itu 5S-nya kita laksanakan. Kemudian mungkin sholat berjamaahnya seperti itu, sholat duhanya. Kemudian menghormati temannya, juga menggunakan bahasa Indonesia yang baik kepada guru, itu juga pembiasaan etika siswa. Lanjut Bu Ica. Kemudian A tadi, B tadi. Ya, sekarang yang A, ambil pelajaran. Di sini pernyataan di sana ini pernyataan. Ya. Ya. Oke, siap Ibu. Lanjut. Oke. Lanjut ke PowerPoint yang utama tadi. Ya, itu langkah-langkah teman-teman ya. Sini lanjut baca. Kita sinkronkan. Oke, visinya tadi seperti ini, tadi ditulis ya baca. Lanjut. Oke. Nah, ke depan mungkin baca apa bawahnya baca. Lanjut, berarti yang ini. Kalau ini berarti visi saya tadi menguasai iptek, memanfaatkan ya, menguasai dan memanfaatkan iptek dan beretika. Kemudian visi sekolah
Jawara dilihat dulu Bu Ica. Oke, Bapak Ibu kita sinkronkan dulu. Visi dari diskusi kita kali ini yaitu berakhlak karimah, kreatif, inovatif, dan kompeten. Visi saya di JDP menguasai dan memanfaatkan iptek dengan benar dan beretika. Sekolah Jawara. Kira-kira dari 3 ini apakah sudah masuk di visi sekolah kita? Masuk. Berakhlak karimah berarti bisa masuk ke religius. Religius, kemudian amanah, jujur, adil, sabar. Oke, kalau saya di ini ya, di etikanya ya, di etika saya masuk di bisa jujur, ya, ini jujur, religius, akuntabel, ya. Kemudian berarti kesimpulannya, visi yang ada di sekolah kita ini ada yang ditambahkan dari diskusi ini atau tetap saja untuk tahun pelajaran berikutnya. Nanti saya sampaikan diskusi teman-teman begini, Pak, ternyata dari Jawara ini sudah bagus tapi mungkin harus ada tambahan. Mungkin dari sini kita selaraskan juga dengan profil pelajar. Jujur, adil, masuk terima ya. Ini kemarin saya sudah rank. Jujur itu masuk di nomor 2. Kenapa nomor 2? Di profil pelajar. Kenapa nomor 2? Itu misalkan kalau kita ujian, jujur diharapkan berarti itu mandiri, seperti itu ya. Kemudian adil di visi sekolah itu menunjukkan kebinekaan lokal dan gotong royong seperti ini ya. Jadi kesimpulannya bagaimana Bapak Ibu? Atau mungkin ada revisi untuk visi sekolah kita yang disinkronkan dengan profil pelajar Pancasila. Sudah sesuai? Tidak ada perubahan? Mungkin ada tambahan teman-teman, anak-anakku, mungkin pikiran kalian bisa disinkronkan dengan visi kita, visi sekolah. Sama? Pas? Tidak ada perubahan? Udah ada. Yes. Oke, Bapak Ibu. Tapi sebelum dulu. Sebelum kita tutup, ternyata visi yang ada di sekolah ini sudah mewakili P5 kita dan hasil diskusi kita pada pagi hari ini, dan juga visi saya sebagai guru penggerak angkatan 7. Namun tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan sebelum Bu Lilis atau saya tutup, ada sedikit esbrik, tapi ini esbriknya anak TK. Gak apa-apa. Ya ini anak TK ya, tapi sambil nyanyi nanti ya. Nanti di kota di depan Mbak. Oke.
Semoga kita break dulu biar meredakan saya yang pada berbagi tadi itu. Kemudian monggo Mbak bisa nggak di oke satu jari saya apa gimana? Saya ingin juga. Dikarungkan satu menjadi jembatan. Terima kasih teman-teman. Demikian akhir dari presentasi saya, Lilis Indrawati, CGP Angkatan 7 pada visi dan prakasa perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan anak-anak yang saya banggakan. Setelah ini beruntung dan luar biasa memiliki akses ya. Kalau di dalam program guru penggerak itu setiap komponen atau bagian itu adalah akses dari sekolah, baik itu bapak ibu guru, tenaga pendidikan, anak-anak, staff, stakeholder lainnya itu sebagai aset lembaga aset sekolah, dan Lilis adalah sebagai aset sekolah yang luar biasa. Maka pantas memang beliau ada di dalam bagian dari program guru penggerak ini yang nantinya akan menjadi penggerak dari komunitas yang ada di sekolah ini untuk menuju transformasi pendidikan yang lebih baik. Nah, salah satu caranya adalah tadi bahwa sekolah itu akan memiliki nilai di masyarakat. Seperti apa sebuah lembaga itu? Nah, tentunya dari capaian misi lembaga tersebut. Nah, merumuskan visi sekolah itu memang harus dikomunikasikan
bersama seluruh komponennya. Jadi tidak atau kurang baik kalau visi itu hanya diwujudkan oleh satu atau dua komponen saja. Misalnya hanya kepala sekolah dan guru saja, misalnya anak-anak tanpa dilibatkan. Ini tadilah seperti itulah cara mewujudkan visi sekolah, yang mana visi itu boleh dan memang harus dievaluasi setiap tahun pelajaran. Apakah visi yang hari ini masih relevan dengan kondisi tantangan dan tuntutan pendidikan yang sekarang. Kalau memang kita dipandang dari masyarakat bersama seluruh stakeholder sekolah, masih layak, belum perlu diubah, monggo. Tapi kalau misalnya sekarang ini sudah eranya seluruhnya digitalisasi, maka selayaknya perlu kita menambahkan atau merevisi visi sekolah kita di tahun-tahun pelajaran yang lalu. Tapi tetap mekanismenya adalah melalui musyawarah bersama. Ini tadi sudah mempresentasikan contoh tahapan bagaimana merumuskan visi sekolah yang sudah melibatkan seluruh komponen sekolah, yang hari ini diwakili oleh Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan anak-anak. Tadi ada beberapa kepala sekolah, kebetulan ini beliau karena ada tugas-tugas dan kesibukan lainnya tidak bisa mendampingi hari ini, tapi nanti di realnya seperti tadi itu. Nah, jadi di sini saya refleksikan dari tahapan awal. Beliau sudah menyampaikan apa sih mimpi dari sekolah kita ini. Itulah visi yang ingin dibangun, yang sudah dikomunikasikan bersama komponen sekolah. Tadi sudah meminta masukan dari Bapak Ibu guru juga anak-anak, keinginannya sekolah kita mau dibawa seperti apa, gitu. Kemudian melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi yang sudah juga dijawab. Nah, itu sudah sangat baik memberikan masukan untuk perumusan visi. Tadi saya sempat ada yang sedikit menjadi catatan saya belum mendengar dari visi sekolah yang ada hari ini dengan komponen apa ya betul ya, contohnya ada satu item ujian. Nah, itu yang apa ya, ujian implementasinya. Itu mungkin nanti bisa dijabarkan dan kemudian apakah sudah sesuai. Tapi kan kalau seperti jujur dan sebagainya sudah sesuai dengan visinya lulus juga, dengan teman-teman guru juga yang sudah tidak mudah itu ya jujur. Itu adalah salah satu attitude yang katanya lulus hari ini adalah attitude. Gitu. Dari teman-teman Bapak Ibu guru tadi adalah berapa puluh kalimat, jujur. Kemudian tadi saya adil gitu ya, dan seterusnya, ya itu hanya itu tadi yang saya tulis yang belum terkomunikasikan dan dibahas. Jadi dari jawaban yang ada hari ini demikian. Secara aklamasi tadi menyimpulkan bahwa visi hari ini tetap begitu Bapak Ibu. Tapi ini tadi kan latihan dulu ini. Nanti untuk berikutnya monggo bisa di detailnya nanti setiap tahun kan akan dievaluasi visi itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Di dalam program program memang tahapannya bisa menggunakan dua model, bisa menggunakan akar atau bisa menggunakan tadi itu sudah sangat bagus. Jadi pemahamannya di pembelajaran modul 1 itu sudah terkuasai dengan baik. Jadi tahapannya dari akar itu harus apa dulu, jadi seperti apa. Jadi disitu harus memunculkan untuk merubah itu disusun pertanyaan sehingga nanti aksinya seperti apa nanti gitu. Itu Bapak Ibu dan Luis, terima kasih sudah luar biasa presentasikan tentang visi dan dasar perubahan. Hanya sedikit masukan mungkin Luis sudah
mempunyai visi sendiri di kegiatan guru penggerak, yaitu pengemasan fintech. Dari Jawara tadi kalau misalnya ditambahkan dengan sekolah yang Jawara dan penguasaan teknologi yang unggul itu akan sangat pas dengan apa yang disampaikan tulis, dan itu kebutuhannya anak-anak kita di era digitalisasi. Anak-anak kita itu sudah generasi Z, mereka terlahir dengan melek teknologi, tidak seperti kita dulu ya. Kalau Bapak Ibu yang dari sini masih juga generasi sudah ya, X ya, beda dengan saya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian untuk kelengkapan tulis nanti gambar observasinya bisa dibagikan dan untuk diisi oleh teman-teman dan anak-anak yang hari ini sebagai peserta diskusi. Itu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata dari saya kurang berkenan dari Bapak Ibu dan anak-anak. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang ingin disampaikan dari Bapak Ibu dan anak-anak, mohon dipersilakan. Sudah mewakili ya. Tambah kalau begitu. Karena ada kata media, berarti di situ. Kalau yang itu pembebasan dalam bertindak, dalam penuh bertanggung jawab dan bukan ada perubahan Jadi kalau ada itu memang sederhananya kalimat itu adalah dipertanggungjawabkan, gitu ya. Ya, kalau kalimat lengkapnya seperti ditulis ya. Jadi jadi kalau sudah terwadai di dalam kata media tadi, mungkin titanya ya berarti sudah masuk, berarti tidak perlu diubah ditulisnya. Oke, monggo nanti di kegiatan realnya di sekolah ini di dalam review ya, bukan revisi, di review pada review yang akan datang. Oh ya, berarti ini sudah layak dan masih masuk dan belum ada tambahan lain, sehingga bisa tetap dipergunakan seperti yang lama. Kalau memang ini ada yang belum masuk, dan ini masukan baru dan positif dan disepakati oleh seluruh warga sekolah dan kepala sekolah juga secara aklamasi berdasarkan masukan tadi 90% menghendaki tambahan tersebut, ya maka ditambahkanlah di situ atau diperbaiki juga. Jadi kalau dilengkap belum, itu sudah masuk, ya sudah, berarti visi sekolah kita tetap itu monggo semua adalah kembali kepada keputusan sekolah. Ada lagi Bapak Ibu, anak-anak saya cukup. Oke, matur nuwun kehadirannya, partisipasinya dalam mengikuti kegiatan hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
rencananya sampai berapa minggu gitu loh kan. Jadi tapi kayaknya masih ada sih. Kamu ada terus dicoba. Hebat berjawara, punya banyak dalam gerak. Di sekolah saja di tempat saya belum ada. SMA 2 itu 1, SMA 4 itu 1. Kasih proses signifikan. Jadi angkatan SMA 4 sama dengan tulis ya angkatan 7 satu orang. SMA 2 itu angkatan 6 satu orang. Di sekolah saya malah belum ada. Yang pertama itu 12 ya lolos registrasi itu 20 ya lanjut 38 36 ya dari mengajar ya mengajar itu baru mengajar ya mengajar itu 8 Bu dari
Apa itu? Yang satu jari kanan, tahu nggak? Oh iya, ini jari biasanya. kanan, Satu jari kiri digabung jadi dua, jadilah jembatan. Iya, dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi empat, jadilah kamera. Cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara. Iya, empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci. Lima jari kanan, iya, lima jari kiri, betul, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Nah, gitu. Itu lagu kedua. Biasanya ini bisa dipakai buat anak-anak, tapi dewasa juga kayaknya seneng ya. iya, apalagi kalau lagi